Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi linear ya. Di sini kita akan belajar mengenai nanti analisis regresi, jadi dasar-dasar dari analisis regresi ya, yaitu sederhana, berganda, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan juga mempraktekkan bagaimana kita melakukan analisis regresi yang berganda menggunakan software R dan menggunakan package R Commander ya. Baik, langsung saja ya teman-teman semua. Jadi analisis regresi itu adalah analisis yang tujuannya adalah untuk mengetahui ya, untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya ya. Nah, variabel yang dipengaruhi ya, variabel yang dipengaruhi itu kita namakan dengan variabel independen dependen. Yang dipengaruhi adalah variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi adalah variabel independen atau variabel X ya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis analisis regresi ya, regresi linear sederhana. Di antaranya ada analisis regresi sederhana ya, yaitu analisis regresi di mana persamaan dari modelnya, model persamaan dari analisis regresinya yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Artinya adalah di sini cuma ada satu variabel dependen atau variabel Y yang dipengaruhi dan hanya ada satu variabel independen. Jadi ada satu yang mempengaruhi. Jadi cuma satu yang dipengaruhi dan satu yang mempengaruhi. Itu adalah analisis regresi sederhana. Kemudian selanjutnya adalah analisis regresi berganda, yaitu analisis regresi di mana hanya terdapat satu yang dipengaruhi yaitu Y ya. Ini kita akan belajar semuanya satu variabel dependennya aja. Tapi untuk variabel X-nya atau variabel independen atau yang mempengaruhi itu lebih dari satu variabel. Bisa sampai K variabel ya. Persamaannya adalah seperti ini ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat. Nah, kemudian analisis regresi yang selanjutnya adalah analisis regresi dummy ya. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri di internet banyak sekali beberapa eh, materi tentang analisis regresi dengan variabel dummy. Apa itu regresi variabel dummy atau analisis regresi dummy ya? Yaitu analisis regresi baik itu berganda ataupun sederhana di mana terdapat variabel X-nya atau variabel yang mempengaruhi atau independen itu terdapat data kualitatif atau kategorik. Misalkan ternyata X-nya itu adalah pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, itu kan kategorik itu ya, contoh kategorik atau laki-laki perempuan. Nah, itu nanti menggunakan analisis regresi dummy. Oke, selanjutnya ada lagi ya, jenis regresi kan banyak sekali ya. Ada analisis regresi logistik ya. Kalau tadi ya regresi dummy itu ya variabel kategoriknya itu di variabel X, maka kalau logistik itu yang kualitatif atau kategoriknya itu di variabel Y-nya. Maka kita menggunakan regresi logistik. Biasanya regresi logistik itu sudah ditentukan. Biasanya yang digunakan adalah dua pilihan di kategori Y-nya. Atau misalnya gini, ya atau tidak. Itu ada dua pilihan kan, ada ya atau tidak. Atau laki-laki perempuan. Ya, atau setuju tidak setuju. Cuma dua kategori aja. Tapi kadang-kadang ada yang lebih dari dua kategori. Nah, selanjutnya yang kelima ada lagi analisis regresi yang non linear. Kalau tadi itu kan masih regresi linear, sekarang non linear. Di mana regresinya itu hubungan antara X dengan Y itu tidak berhubungan secara linear ya, baik kuadratik dan lain sebagainya lah ya, kubik dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita cuma fokus ke regresi berganda ya, regresi linear yang berganda. Kenapa yang berganda? Karena ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kalau nanti teman-teman menemui regresi yang sederhana ya, regresi sederhana atau X-nya cuma satu ya kita bisa juga menggunakan berganda cuma X-nya cuma satu aja. Gitu aja ya. Nah, sebenarnya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk regresi linear ini ya. Yang paling jelas adalah
hubungan antara X dengan Y itu harus linier ya, harus linier. Karena kalau tidak linier maka nanti akan memberikan hasil yang tidak maksimal dari analisis regresi ini. Nah, langkah pertama kalau kita melakukan analisis regresi berganda yaitu kita perlu melakukan uji overall atau uji keseluruhan dari model yang kita dapatkan. Apakah model yang kita dapatkan itu ya dari model yang kita bentuk itu layak digunakan atau tidak. Secara garis besar yaitu ada hubungan atau tidak antara X dengan Y. Terutama X-nya itu secara bersama-sama. X-nya secara bersama-sama misalkan ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Ya, X yang tiga itu bersama-sama itu apakah mempengaruhi Y secara linear atau tidak. Nah, hipotesis nolnya, ya, hipotesisnya uji overall ini adalah H0 itu model tidak layak digunakan. Artinya apa? Kalau model tidak layak digunakan, itu berarti tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y atau dependent dengan independent. Sedangkan H1-nya adalah model layak digunakan. Nah, model layak digunakan berarti ada hubungan. Nah, kalau kesimpulannya adalah H0 diterima atau model tidak layak digunakan, maka proses analisis selesai dengan kesimpulan variabel independen atau variabel X itu tidak mempengaruhi variabel dependen. Sorry ini dependen ya. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan secara linier antara X dengan Y. Jadi kita nggak usah perlu melakukan pengujian selanjutnya. Tapi jika kesimpulan yang diterima adalah menerima H1 atau menolak H0, H0 ditolak, atau dapat kita simpulkan bahwa model itu layak digunakan, maka kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu dengan uji parsial. Nanti kita akan coba langsung praktek ya, bagaimana kita menganalisis regresi yang berganda ini. Nah, di uji parsial ini, kalau tadi itu di uji overall itu kita menguji keseluruhan variabel X dibandingkan dengan Y kan, apakah ada hubungan apa enggak. Nah, di uji parsial ini kita menguji satu demi satu variabel. Misalkan di situ ada 3 variabel X, berarti ya X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y. Atau dan konstanta ya, jangan lupa konstanta. Ya. Atau dengan kata lain, kita menguji pengaruh dari setiap variabel, masing-masing variabel terhadap variabel Y. Gitu ya. Nah, di dalam uji parsial ini, ya, uji parsial ini ada konstanta, ya, atau H0-nya itu konstanta tidak layak masuk model. H1-nya konstanta layak masuk model. Kemudian yang kedua adalah nguji untuk setiap variabel independen, ya. Jadi setiap variabel independen kita uji apakah dia layak masuk model apa enggak. Nah, jika nih ada keterangannya juga nih, penting ini ya. Jika dalam uji parsial ini terdapat lebih dari satu variabel yang tidak layak masuk model, ya, maka kita ulangi lagi, ya, dengan mengeluarkan variabel yang paling tidak signifikan satu persatu. Contoh misalkan, ya nanti kita coba yang di contoh ini sudah ada nih, ya, yaitu misalkan ada 2 variabel ya, misalkan X1 dengan X2 ini tidak layak masuk model. Kesimpulannya seperti itu contoh ya. Dan X1 atau X2 itu p-value-nya ya kalau kalau ini kan yang tidak layak masuk model kan berarti H0 ya. Berarti p-value semakin besar berarti semakin tidak layak. Misalkan X1 itu lebih besar nilainya p-value daripada X2. Berarti nanti kita lakukan pengujian ulang di mana kita harus mengeluarkan variabel X1. X2-nya termasuk. Ya, jadi kita keluarkannya satu persatu dari yang nilai p-value-nya paling besar. Dan yang perlu diingat di sini adalah konstanta jika dia tidak layak masuk model, ya, konstanta itu dikeluarkannya paling akhir. Jadi ketika semua variabel sudah layak, tapi konstantanya itu belum layak, maka baru konstantanya dikeluarkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja contoh ya, contoh analisis regresi linear ya, yang berganda.
Di sini ada studi yang bertujuan untuk mengetahui antara kepuasan pasien atau Y terhadap ya umur pasien X1, kita di sini X1, skor keparahan penyakit X2 dan skor tingkat kecemasan atau X3. Nah, datanya nanti bisa teman-teman lihat di file latihan regresi 4 ya. Nanti linknya atau datanya saya sertakan di deskripsi ya. Link nanti silakan teman-teman download. Di situ nanti ada modulnya ini ya. Di situ ada modulnya ini. Terus kemudian contoh soal, ya contoh soalnya nanti ada 5 contoh soal dan salah satunya adalah contoh soal ini. Ini contoh soal nomor 4 dan 5 data. Datanya semuanya dalam bentuk Excel. Ya. Kemudian kita akan lakukan analisis untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi kepuasan pasien. Ya. Jadi kepuasan pasien ini yang mempengaruhi apa aja sih dari 3 ini ya. Dan nanti kita bisa memodelkan ya. Oke, dan di sini sudah ada output-outputnya semua. Nanti teman-teman tinggal mengikuti saja ya. Oke, kita langsung praktek saja ya. Datanya ini datanya ya. Nanti teman-teman bisa langsung praktek saja. Silakan teman-teman semua buka R ya. Di sini saya menggunakan R Studio ya. Kemudian buka R Commander, RCMDR atau paket R Commander ya. Kita kasih loading. Ya, ini udah keluar di sini paket R Commander. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita input datanya ya. Kita input datanya, silakan klik data, import, datanya sudah ada di Excel ya, from Excel file. Kita namakan misalkan di sini latihan regresi ya. Terus oke, terus kemudian dicari di mana tempatnya. Tadi kita latihan regresi 4 ya, filenya ya. Open. Nah, ini datanya sudah masuk di sini semua. Yang mana X1, X2, X3 dan Y ya. Oke, sekarang kita langsung analisis regresi ya. Yaitu kita langsung klik statistik, fit model, linear regression ya. Bisa kita langsung menggunakan linear regression, bisa kita menggunakan linear model ya. Kita linear regression aja dengan mudah ya, biar agar mudah. Nah, untuk di sini ada 2 kolom ya. Di sini respon variabel ini termasukkan variabel dependent atau Y-nya ya. Kemudian untuk explanatory variabel silakan dimasukkan X1 sampai X3 ya. X1, X2, X3 di blok semua di sini kemudian diklik OK. Nah, outputnya itu sudah keluar di R Studio ya. Kalau itu saya di R Studio, kalau misalnya dari teman-teman mungkin di outputnya langsung di R Commander juga bisa. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji overall ya. Ini nanti teman-teman juga bisa lihat di modulnya ya. Ini sudah ada perlangkahnya ya. Outputnya sama ya. Uji overall ya. Di uji overall yang dilihat ini ya, p-value yang ini. Uji overallnya apa? Uji overallnya yaitu model tidak layak digunakan ya. Model tidak layak digunakan, H1-nya model layak digunakan. Oke, kemudian tingkat signifikansinya 5% ya. Defaultnya 5% ya. Kemudian langsung kita ambil kesimpulan ya. Kan ini H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Dan kita dapatkan p-value-nya adalah 0,0000859 ini lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Berarti H1 diterima atau H0 ditolak. Kalau H1 diterima, maka kita ambil adalah model layak digunakan. Berarti kita bisa menggunakan model ini ya. Kemudian karena ini model layak digunakan, maka kita langsung menggunakan uji parsial. Ya, uji parsialnya ini kita uji satu persatu, yaitu X1, X2, X3, dan konstanta semuanya. Nah, nanti teman-teman ya dalam pengerjaannya kalau di saya ya, saya buat satu tabel seperti ini ya. Satu tabel di sini, nama variabelnya apa dari konstanta, umur, X1, X2, X3. Kemudian saya masukkan p-value-nya ya, nilai sig-nya ini dari output ya. Dari output kemudian kesimpulannya apa. Nah, dari kesimpulan ini ternyata ada 2 variabel nih X2 dan X3 yang tidak lolos ya atau tidak layak masuk model. Ya. Kemudian kita perlu mengeluarkan
satu dulu ya dari variabel yang paling tidak layak atau nilai p-value-nya paling besar, yaitu tingkat kecemasan. Ini kecemasan ini berarti ini kita keluarkan. Kita lakukan analisis ulang, kemudian kita keluarkan variabel kecemasan atau X3-nya. Ya. Oke, itu ya. Saya buka lagi statistik, fit model, linear regression ya. X3-nya saya keluarkan. Itu cuma X1, X2, kemudian oke. Nah, outputnya adalah seperti ini ya. Di RStudio. Ya. Ini seperti ini. Nah, nanti ini sudah masuk semua ya. Nah, ini sudah saya tulis juga di modul ya. Langkahnya kita ulang dari awal lagi, yaitu uji overall lagi. Gitu ya. Jadi ketika ada variabel yang tidak layak, maka kita uji ulang lagi. Gitu ya. Nah, dari sini kita uji overall, disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga model layak digunakan. Kemudian selanjutnya uji parsial lagi, ya seperti tadi contohnya, ya cuma tinggal 2 variabel, umur dan keparahan penyakit. Nah, di sini terlihat bahwa keparahan penyakit tidak lolos ya. Bukan ini ditolak ya. Oh, ditolak semua ya. Oh, ditolak semua. Sorry. Ditolak semua. Sehingga semuanya layak masuk model. Kan gitu, Bang. Semuanya layak masuk model. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, ini ya. Kepuasan pasien yaitu umur dan parahan penyakit. Itu aja. Nah, kemudian kita selangkah selanjutnya adalah membuat model regresinya. Gimana cara membuat model regresinya? Yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Kita tahu betanya dari mana? Dari nilai outputnya ini, estimate ini ya. Estimate ini outputnya. Jadi yang intercept ini adalah konstanta, X1 ini berarti estimate-nya untuk beta 1 dan X2 untuk beta 2. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam model. Jadi kita peroleh ini kepuasan pasien sama dengan 167, ini masukkan ini tinggal masukkan aja ya. Min ini kali umur, min ini kali parahan penyakit. Gitu ya. Nah, penjelasannya apa dari model ini ya? Kita enter aja ya. Bisa enggak ya? Nah, ini aja. Nah, penjelasan dari model ini adalah ini ya. Konstanta dulu ya. Konstantanya maksudnya apa sih 167,24? Nah, jadi ini adalah nilai dari variabel Y atau kepuasan pasien jika nilai variabel umur dan variabel keparahan penyakit itu bernilai 0. Itu yang pertama, konstanta. Kemudian yang ini minus 1,2695 ini artinya adalah setiap kenaikan umur sebesar 1 satuan, maka kepuasan pasien akan berkurang sebesar 1,2695. Kenapa kok berkurang? Karena ini minus. Ya, lain halnya jika nanti ternyata ini bernilainya positif. Kalau positif ini bukan berkurang tapi bertambah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya sama ya. Ini juga sama untuk koefisien keparahan penyakit juga sama ya. Jadi setiap kenaikan keparahan penyakit sebesar 1 satuan, maka kepuasan pasien akan berkurang. Jadi semakin parah penyakitnya, maka pasien ini semakin berkurang tingkat kepuasannya. Nah, kemudian ada soal selanjutnya yaitu jika diketahui umur pasien 40 tahun, skor keparahannya penyakit 45, tinggal tingkat kecemasannya 2. Maka kita langsung tinggal masukkan aja ke model ini ya. Modelnya ini kan. Umurnya diganti dengan 40 tahun, keparahan penyakitnya diganti dengan 45 dan tingkat kecemasannya karena dia tidak mempengaruhi kepuasan pasien, maka dia tidak dimasukkan ke dalam model. Jadi tinggal kita langsung masukkan saja dan ketemu kepuasan pasien yaitu dinilai 67,1414. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman semua bisa latihan juga ya. Di sini sudah ada, saya sudah buat PPT-nya. Nanti saya buat PDF ya dalam bentuk PDF. Ini ada 5 soal ya. 5 soal ini regresi sederhana. Terus kemudian ini regresi berganda. Tadi yang kita lakukan ya, yang kita buat contoh itu yang soal nomor 4.
Kemudian ini ada soal regresi lagi, ini regresi berganda apa sederhana, nanti kita lihat aja lah. Gitu ya, nanti silahkan teman-teman semua untuk mempelajari ini ya, mempelajari latihan soal ini dengan langkahnya sama dengan tadi ya. Dan modulnya, link modul ya, latihan soal ini dan modul ini ya nanti saya simpan dalam bentuk PDF. Kemudian PPT-nya atau soal-soalnya ini dan datanya itu nanti saya share linknya di deskripsi, di deskripsi video itu bawah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Berikut ini adalah penjelasan mengenai analisis regresi dan bagaimana kita mengerjakan analisis regresi menggunakan R, terutama R komentar. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Eh, Mohon masukannya. Jika dalam penyampaian ini saya ada salah kata, salah pengucapan, dan yang lainnya. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.